إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, mohon dimatikan bersama HP-nya. Jangan ada yang bicara saat ta'lim, jangan ada yang bunyi HP-nya saat ta'lim. Yang bunyi langsung saya sita untuk wakaf Nidaul Fitrah. Ini sudah akad dan sepakat karena antum diam. Baik. Ikhwan, kenapa saya membuat buku dengan judul Buku Putih Ahli Sunnah? Karena Ahli Sunnah wal Jamaah antara realita dengan idealita sangat jauh. Ahli Sunnah wal Jamaah yang idealis, mereka yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Sementara Ahli Sunnah menurut realita, orang yang tidak melarang tahlilan, selamatan, dan budaya-budaya apapun. Yang kedua, tidak melarang merokok. Dan yang ketiga, tidak melarang ziarah wali songo. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya saya ingin jelaskan secara detail, apa benar Ahli Sunnah itu memang ciri khasnya enggak melarang rokok, sehingga ketika enggak ngerokok bukan Ahli Sunnah? Apakah betul ciri khas Ahli Sunnah adalah tidak melarang ziarah wali songo? Apakah betul Ahli Sunnati wal Jamaah tidak melarang berbagai macam antara tradisi sebagai bentuk akulturasi dari budaya-budaya lama? Hadirin sekalian, sejak awal ditetapkan Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, landasan beragama selalu konsisten di atas Alkitab wa Sunnah. Ya, selalu di atas Alkitab wa Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadzal qur'ana tarfuhu biyadillah, sesungguhnya Quran ini satu tambangnya di tangan Allah, wa tarfuhu biyadikum, di tangan kalian.
Dan Rasulullah wanti-wanti sejak awal, jangan sampai kita itu keluar daripada Alkitab was Sunnah. Kenapa? Karena taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati. Dalam lafaz Muslim, wa antum mas'uluna anni. Rasulullah mengatakan, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran sungguh telah aku tinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan lan itu memberikan faedah, tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, di dalam lafaz Muslim, wa antum mas'uluna anni, kamu akan semuanya dimintai pertanggungjawaban tentang aku. Maksudnya tentang kalian bersikap kepada Rasulullah, sunnahnya dan agamanya setelah meninggal dunia. Allah juga menegaskan, famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa, di dalam surat Thaha ayat 123-24. Itu baca lanjutannya. Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadil, tidak akan tersesat, wala yashqa, enggak akan celaka. Kenapa umat Islam sekarang ini dalam kesesatan yang sangat besar dan dalam kecelakaan yang sangat berat? Karena menjauh dari kitabullah dan sunnahnya. Karena Rasulullah sudah janji, ju'ilas sagharu wadhillatu ala man khalafa amri, Allah jadikan kehinaan dan kekerdilan bagi orang yang menyelisihi perkaraku, dan perkaranya Rasulullah adalah din. Makanya beliau mengatakan, idza tabaya'tum bil 'inah, jika kalian berjual beli dengan 'inah, wa akhadtum bi adnabil baqar, dan kalian sibuk dengan ternak sapi. Kenapa sapi yang dipilih? Karena gede, menggiurkan, sekali jual 15 juta. Beda dengan ayam, beda dengan bebek. Wastaghaltum bi syar'i, kalian sibuk dengan cocok tanam. Wa taraktumul jihad, kau tinggalkan jihad. Illa sallallahu alaikum dhulla, Allah pasti akan kuasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali dengan apa? Dengan dua dasar. Yang satunya dasar statis, yaitu Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa diotak-atik lagi. Dan dua dasar dinamis, ijtihadnya para ulama. Makanya Islam itu nggak pernah kalah update-nya. Cuma masalahnya kita itu mau mengupdate kajian. Ini orang lucu, subhat update terus, fatwa-fatwa madrasah YouTubiah terus keluar. Antum ngajinya malas, kolek. Makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menegaskan, kenapa kita harus terus mencari ilmu? Karena pertama, manusia itu suka lupa. Keduanya, subhat itu update terus. Antum gak ngupdate 5 bulan aja sudah Masya Allah numpuk, apalagi 5 tahun. Nah, yang ketiga, banyak fatwa yang liar, apalagi di Indonesia. Siapa aja boleh fatwa, siapa aja, nggak ahli ilmu. Jangankan nunggu ulama, majelis ulama. Subhanallah, orang kampung yang nggak pernah ngaji itu bolak-balik fatwa sambil kipas-kipas bakar jagung. Mas, tuh kelompok sesat itu kan ngeluarin fatwa itu. Iya, hati-hati ku masjid Nidaul Fitrah itu sesat. Ya Allah, awam, nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, dikandani ngeyel. Dan kalau seandainya kita kasih tahu, itu bantahnya lebih saklek. Ya, Mas,
Ini nggak ada di zaman Rasulullah. Muka lu juga nggak ada zaman Rasul. Ngapain dikit-dikit gak ada zaman Rasul, bid'ah. Muka lu juga bid'ah dong. Sama. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah SAW telah menegaskan taraktukum 'alal mislil bayda. Telah aku tinggalkan ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu ba'da an la yazighu Masya Allah. Taraktukum 'alal mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah ada orang yang menyelisihinya, pasti hancur. Hancur, halik. Itu maknanya bukan hanya sekedar ludes, rusak, tapi hancur, halik. Ya. Seperti kullu syai'in halikun illa wajhah. Halik itu hancur, hilang. Dengan demikian kita harus ikhlas, ridha, menerima sumber kebenaran cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Udah nggak ada lagi. Inilah yang dimaksudkan ajaran putih bersih. Di atas itulah orang-orang baik yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Membuat ijma', kesepakatan agama. Makanya nggak mungkin apa yang disepakatin oleh khairun nas itu menyelisih Alkitab wa Sunnah. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan wa huwa indallahi qabihun. Apa-apa yang di dalam pandangan muslimun, dan di sini muslimun bukan muslim Sidoarjo. Rusak Pak. Karena muslim di Sidoarjo, maaf, teko saja di sate. Apa-apa yang dipandang orang-orang muslim baik, maka di sisi Allah baik adalah sahabat. Apa-apa yang sekarang ini dipandang oleh muslim buruk, maka di sisi Allah buruk. Maksudnya adalah apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud sebelumnya, yaitu sahabat. Dengan demikian Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, hendaknya sahabat Nabi sebagai suri tauladan. Kenapa? Fa innahum abarrul ummati quluba. Karena memang mereka itu orang yang paling baik hatinya, takwanya, paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah, dan paling sedikit pemaksaannya, penyimpangannya, karena kalau nyimpang dan salah dikontrol langsung oleh Rasulullah. Dan kalau seandainya Rasulullah nggak melihat, Allah langsung yang melihatnya. Wa ma'akum aynama kuntum. Makanya sahabat bila melakukan sesuatu tinggal mengatakan kunna na'zil, seperti azl. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil wa la yanhana an dzalik. Kami melakukan azl, Al-Qur'an turun, tidak melarang kepada kami. Azl itu berhubungan suami istri dengan menumpahkan air mani di luar rahim. Apakah boleh? Sahabat menegaskan, kami melakukan azl. Di zaman Rasulullah Al-Qur'an turun, tidak menegur kami. Hadirin sekalian, kebaikan, kebenaran dan kesempurnaan Islam setelah Rasulullah SAW wafat sudah dinyatakan oleh Allah paripurna, sehingga Allah menurunkan ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Para ulama ahli tafsir memberikan tafsiran sempurna, tidak usah ditambah-tambahi dan cukup, tidak perlu dikurang-kurangin. Barang siapa yang ingin mendapatkan nikmat beragama, hendaklah pakai agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah tanpa pengurangan dan penambahan. Oleh karena itu hadirin sekalian,
Allah berkali-kali di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW juga berkali-kali di dalam sunnah menganjurkan sikap agama yang paling utama pertama adalah taslim, pasrah. Sami'na wa ata'na fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Enggak ada di dalam sikap beragama itu ngeyel. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa ngeyelna. Itu kayak orang Sunda. Sami'na wa ngeyelna, ngeyel. Islam itu sudah tidak butuh kreasi dan inovasi. Apanya yang dikreasikan? Tapi di Indonesia ini kebalik-balik. Ada di dalam masalah-masalah dunia yang perlu kemajuan dan kreativitas, malah kere aktif. Sementara dalam masalah agama kreatif, kan keliru. Ambilnya di mana, Mas? Di Bogor ya? Lama Pak. Sampai dapat separuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Sudah. Oke. Dan hadirin sekalian, kebaikan, kesempurnaan dan juga keutuhan Islam dipertahankan oleh mereka khairun nas. Di kalangan sahabat, mereka sangat antusias untuk melanjutkan estafet dakwah, melanjutkan misi, dan amat memperhatikan pesan-pesan Rasulullah untuk menyiarkan agama. Makanya dari sekalian, di antaranya Jabir bin Abdullah, hanya untuk mendapatkan satu hadis, padahal dia seorang sahabat, harus rela datang ke Syam, naik kuda, berjalan beberapa minggu, hanya ingin mendapatkan langsung dari sanadnya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Coba, ada enggak di antara kita sekarang? Memang Pak, dunia kita itu sekarang dibikin malas sekali di dalam masalah ilmu, semangat banget dalam masalah dunia. Ya, kalau kemarin sore kita bahas tentang sarasehannya Wali Songo yang ada di Kedikiri Kedaton, sampai dihadiri oleh Sunan Gunung Jati. Bayangin, apakah mereka naik kereta, bis, apalagi pesawat? Hanya sekedar sapi dikasih gerobak, nyampe Giri. Kita alhamdulillah sekarang ada pesawat, ada kereta, ada seluruh. Tapi memang itulah manusia akhir zaman, lemah dalam masalah agama, kuat di dalam masalah dunia. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Sa'labah Al-Khushani, suruh untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar, sampai bakhil ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Seperti itu. Hadirin sekalian, Rasulullah walaupun seperti itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruhnya sahabat pada khairun nas menjaga kebaikan, keutuhan dan kesempurnaan agama. Tapi Rasulullah sudah wanti-wanti, sayakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman dajjaluna kadzabun, mereka tukang dajjal, pendusta. Ya'tunakum, mereka menyampaikan hadis-hadis minal ahadis bima lam tasma'u, yang tidak pernah kamu dengar, antum wala aba'ukum, kalian dan orang-orang tua kalian dan nenek moyang kalian, maksudnya pendahulu-pendahulu kita yang soleh, salafus soleh. Fa iyyakum wa iyyahum, waspadalah terhadap diri kamu jangan sampai tertular, dan waspadalah dengan mereka jangan sampai bergabung.
la yudhillunakum, agar mereka tidak menyesatkan kalian, wala yaftinunakum, supaya mereka tidak menjatuhkan kalian ke dalam fitnah. Fitnah. Sekarang kita itu kadang-kadang mendapatkan kondisi yang aneh, Pak. Sebagian da'i, sebagian kaum muslimin ada yang sangat semangat menyampaikan hadis dhaif sama palsu. Anehnya, dan sebetulnya tidak aneh, karena orang yang sibuk dengan hadis dhaif dan palsu akan menelantarkan hadis yang sahih. Begitu juga demikian orang yang sibuk dengan hadis sahih gak akan peduli dan gak akan perlu dengan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena agama ini sudah cukup sempurna dan memasukkan kita ke surga kalau kita mau amalkan dengan hadis-hadis yang dhaif. Ini kena hadis-hadis yang sahih saja, gak perlu. Anehnya dia kemana-mana menyampaikan hadis yang dhaif. Hadis Sahih Bukhari nggak pernah disampaikan. Pak, kalau kita mau mengamalkan Sahih Bukhari saja itu nggak habis sampai antum mati. Ana jamin. Antum kalau sekarang menyibukkan diri dari mulai pagi sampai sore, dari mulai tidur sampai tidur lagi dengan hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, dengan Sahih Bukhari Muslim yang sahih cukup. Dan Allah telah mencukupkan agama dengan hadis yang sahih, tidak perlu yang dhaif apalagi yang palsu. Bahkan hadis dhaif dan palsu itulah yang memicu menyeburkan orang ke dalam kebid'ahan, seperti yang ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ke sana. Ya, coba sekarang orang kalau dengar hadis idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur, jika kamu sudah kebingungan di dalam masalah urusan, maka datanglah kepada penghuni-penghuni kubur. Ya, akhirnya apa? Datang ke kuburan, bersimpuh, berdoa di sana, membaca bacaan macam-macam, di akhir ditutup dengan ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Itu diulang-ulangi di pinggir kuburan. Ya Allah, ini yang terjadi. Coba kalau sekarang yang dibaca hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, semangatnya untuk menghidupkan niat yang lurus. Kalau yang dibaca hadis Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, semangat di dalam masalah membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, perlu diketahui pada zaman sahabat lebih banyak mengandalkan hafalan, walaupun di antara mereka ada yang sudah mulai menulis, karena menulis hadis itu dilarang pada awalnya saja. Rasulullah mengatakan, la tuktubu anni ghairal Qur'an, faman kadaba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran, hendaklah dihapus. Rasulullah SAW mengatakan, jangan menulis dariku selain Al-Quran, dan siapa saja yang menulis selain Al-Quran hendaklah dihapus. Tapi setelah periode Al-Quran sudah mulai tertata rapi, wahyu sudah mulai hampir tuntas, dan orang-orang yang menulis sudah mulai banyak, dan kekhawatiran salah menulis juga sudah mulai hilang, maka Rasulullah SAW mengizinkan. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah saya tulis semua yang kau ucapkan? Rasulullah mengatakan, na'am, wa ma kharaja min fi illa al-haq, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Sehingga banyak penulis, ya, yang sudah bisa menulis. Di antaranya adalah Zaid ibn Thabit, di antaranya adalah Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya, termasuk Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ini semua penulis-penulis sahabat. Walaupun begitu, mereka masih lebih banyak mengandalkan hafalan daripada tulisan. Kenapa? Alasannya satu,
Karena memang mereka budaya lingkungannya menghafal. Kemudian yang kedua, hafalan itu lebih enak buat mereka daripada tulis menulis. Sementara orang itu memilih sesuatu yang praktis. Yang ketiga, penjagaan hafalan itu sudah menjadi budaya lingkungan mereka. Apa yang membudaya itu pasti akan mendominan daripada yang tidak. Dari sinilah hadirin sekalian, mereka akhirnya disebut dengan ummi, tidak kenal baca, tidak kenal tulis, tapi hafalannya Masya Allah. Ada di antara mereka sanggup hafal ribuan syair, ribuan nasab dari berbagai macam cabangnya, seperti Ibunda Aisyah, sampai dikatakan ahli penelusuran nasab karena hafalan mereka. Si fulan ini dari ini sampai diusut-usut Nabi Ibrahim, diusut-usut sampai Nabi Ismail, dan seterusnya. Inilah makanya kenapa orang Arab itu bangga dengan nasab. Kalau kita kenapa jarang nggak bangga nasab? Jarang sekali, karena diusut-usut paling ken Arab. Loh, ngopo bangga diusut-usut? Ya, tunggulah metung sampean. Diusut-usut Jaya Katuang. Nah, sampai ini Jaya Katuang aja. Iya. Nah, oleh karena itu kalau kita itu nggak mau baca, nggak mau tulis, nggak ngapal juga, super umi. Makanya antum sekarang kalau nggak kuat hafalannya, kuatin antum sekarang apa? Tulisannya, bacaannya. Bahkan tidak ada hari tanpa baca, tidak ada hari tanpa menulis. Apalagi sedang dalam kondisi taklim. Sungguh aneh ada orang taklim gak nyatet. Aneh aja. Kalau antum gak tulis menulis di luar taklim itu masih wajar. Kalau sekarang antum di luar kajian tidak membaca masih wajar. Di sini Pak, subhanallah, di pandangan ketek aja aneh. Aneh. Ya Allah, ini kok ada orang taklim nggak bawa catatan ya? Itu aneh. Itu ketek yang nyunah ya. Masya Allah. Aduh, antum makanya baca. Sehingga saya itu kenapa selalu berusaha ya, bedah buku. Kita itu selalu berusaha ada panduan, karena minimal nanti ada budaya membaca. Pertama kali ayat Iqra loh mas. Iqra itu bisa kalimat, Iqra itu bisa makna, maksudnya ini apa namanya, tafsirannya ya. Nah, kebiasaan itu, budaya itu terus sampai akhirnya melebih tajam tulis menulis pada era zaman tabi'in. Apalagi setelah muncul berbagai macam hadis-hadis palsu yang diada-ada oleh ahli bid'ah. Makanya pernah Harun Ar-Rasyid lapor kepada Abdullah ibnu Mubarak, wahai imam, saya pernah ketemu salah satu ahli bid'ah yang taubat. Katanya dia zaman dia ketika menjadi ahli bid'ah menyebar 14 atau 15 ribu hadis. Apa katanya Abdullah bin Mubarak? Ta'ishu lahal jahabidah, akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis yang mampu untuk memilah dan memilihnya. Makanya sebagian mereka mengatakan kepahaman ulama ahli hadis di dalam membedakan hadis sahih dengan hadis palsu lebih daripada ahli keuangan membedakan mata uang yang asli sama palsu. Jadi jangan curiga antum sama ulama-ulama ahli hadis. Jangan-jangan hadis yang dikatakan sahih ini ternyata dhaif. Jangan-jangan ada hadis yang kelewat. Antum jangan sekarang ini, jangan-jangan terus belajar yang benar. Ya, ulama ribuan ini puluhan tahun mempelajari hadis ini sahih ini dhaif. Antum ilmunya cuma jangan-jangan. Ya Allah. Ulama puluhan tahun menyeleksi, antum dengan enaknya 1 menit menyeleksi jangan-jangan. Ya Allah ya. Makanya diri sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanallah ya, di antara mereka mampu membukukan hadis ini apa namanya, menghafal berbagai macam hadis, menulisnya. Ini merupakan perhatian yang tinggi ya. Sekarang antum lihat mas, sepintas saja
Orang buta itu kalau ngelihat uang gini aja, oh 10.000, 100, 50, tahu. Antum jangan bohongin. Ini ulama ahli hadis lebih faham, lebih ngerti. Bedanya sekarang uang 5.000, 10.000, 50.000 daripada ahli mata uang. Makanya di sini ada sekalian, antum bisa lihat di dalam halaman 39 bagaimana kiprah para tabi'in di dalam menyelusuri hadis Rasulullah. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, dulu kami tidak pernah menanyakan tentang sanad-sanad hadis. Setelah muncul ahli bid'ah, makanya kami katakan sammu lana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kalian. Kalau kami temukan dari kalangan ahli sunnah, maka hadisnya kita terima. Kalau kita temukan hadisnya dari ahli sanadnya dari ahli bid'ah, maka kita tolak. Dan katanya Abu Hatim, antum lihat di halaman 39 paling bawah, para kesatria ilmu hadis telah menjaga agama kaum muslimin. Mereka memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus, berkelana menyusuri gurun pasir. Masya Allah, Pak. Antum lihat bagaimana di sini beberapa pernyataan mereka, halaman 38. Dari Abu Qilabah berkata, aku pernah tinggal selama 3 hari di Medina dan tidak ada keperluan kecuali hanya ingin mendengar satu hadis dari seseorang. Coba 3 hari 3 malam. Antum tablek di sini 3 jam aja, itu pantat kayak panasnya, Masya Allah. Udah ini 3 hari 3 malam. Itu pun antum sekali tablek dalam 3 jam mendapatkan puluhan hadis. Ini satu hadis, Masya Allah. Imam Khatib Al-Baghdadi berkata, menukil dari Muslim bin Yasar, bahwa ada seorang laki-laki Ansar naik kendaraan dari Madinah menuju ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir, hingga bertemu lalu bertanya kepadanya, benarkah kamu mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman fid dunya satarahullahu yawmal qiyamah, Allah akan menutupnya di hari kiamat. Langsung, Pak, setelah mendengar dia pulang. Ya, enggak minta oleh-oleh jagung manis sekresek, enggak minta sekarang oleh-oleh kurma Mesir, enggak, langsung dia pulang. Karena memang thalabul ilm. Maka Uqbah berkata, benar. Maka orang tersebut bertakbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kemudian langsung balik pulang. Allahu Akbar. Ini generasi mulia yang dikejar kemuliaan. Coba sekarang hadirin sekalian, ada nggak orang yang berkelana sampai Mesir untuk cari hadis? Jarang. Tapi berkelana untuk cari dolar, mungkin nyampe Mesir. Sekarang berkelana untuk cari dolar sampai Saudi mungkin, tetapi untuk ilmu rendah. Imam Ahmad ditanya, apakah mencari ilmu hanya cukup mengambil dari seorang ulama yang ilmunya cukup luas, ataukah pergi kepada beberapa ulama? Beliau menjawab, pergi berkelana untuk menimba ilmu dari beberapa ulama yang ada di beberapa daerah lebih baik daripada hanya mengambil dari seorang ulama saja, walaupun ilmunya sangat banyak. Makanya ikhwan, Imam Al-Baihaqi itu ya agak sedikit beberapa catatan dari ini, karena beliau tidak keluar, mencukupkan di daerahnya saja. Ya. Imam Yahya bin Ma'in dia menjelaskan 4 orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan. Ya, ya, silakan. Kepada hadirin sekalian yang memarkir kendaraannya di sepanjang pinggir jalan di depan perumahan, yang di pinggir jalannya, yang di bawah pohon, mohon segera dipindahkan untuk masuk ke perumahan, karena kebetulan arus lalu lintas
agak padat. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada ikhwas sekalian yang memarkir kendaraannya di bawah pohon yang pinggir jalan, sepanjang pinggir jalan, mohon dimasukkan ke dalam perumahan. Soalnya nanti ada petugas yang mengarahkan. Afan, demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, syukran. Katanya beliau, Yahya bin Ma'in, 4 orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan: penjaga lorong jalan, memanggil hakim, putra ahli hadis, dan orang yang menulis hadis dari negerinya dan tidak mau mengembara untuk mencari hadis. Tuh. Jadi Yahya bin Ma'in mencibirkan. Jadi orang-orang yang hanya mengandalkan hadis dari daerahnya, tidak untuk berkelana, ya. Dilanjut ucapan Abu Hatim, menapaki lembah dan bukit. Coba bayangkan Pak, mereka dulu banyaknya jalan kaki. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi sama anaknya Abdurrahman Al-Hatim pernah berjalan hampir 1000 kilo untuk mencari ilmu. Abu Mikhlad Al-Andalusi dari Andalusia berjalan kaki menyusuri kota dan daerah sampai akhirnya ke Syam. Coba berapa kilo? Berjalan kaki. Ibnu Mandah hampir 40 tahun keluar untuk mengembara mencari ilmu, tidak pernah pulang, dan pulang-pulang membawa 70 ekor unta penuh dengan dolar. Apa buku? Buku, kitab. Oh, kalau pulang ke Jawa Timur kayaknya diomongin orang. Oh, ngapain itu orang? Memang mau makan buku apa? Kertas apa? Anak istrinya mau dimakanin kertas apa? Beda sekarang, pulang bawa dolar, setrek, bawa duit. Wah, pulang sekarang bawa syukur Rolls Royce, kalau enggak Alphard, kalau enggak adiknya Alphard yaitu Luxio. Itu. Tapi udah diusir dari rumah tangganya dia. Rela menjauhi berbagai macam kesenangan dunia, ya Allah, sampai pernah Abdurrahman Hatim itu ngadu sama bapaknya, Pak, kita capek jalan, apakah sekarang langsung diberi silakan? Iya, saya enggak. Langsung tangan kanan kirinya suruh megang batu berjalan. Ya, disuruh jalan, ayo jalan. Cengeng banget. Masya Allah, itu Pak. Ya, jarang mereka sekarang ini menikmati kasur empuk, menikmati makanan-makanan yang ini lezat dalam rangka untuk mengejar hadis Rasulullah. Coba bayangkan Imam An-Nawawi makan 1 hari cuman sekali, itu pun roti kering supaya bisa halus masuk ke dalam perut, dicelupin ke air. Ada yang seperti itu. Taklim 1 hari 14 kali, mengajar dan belajar 14 kali. Makanya dia sampai tidak menikah. Ketika ditanya, wahai Abu Zakaria, kenapa kamu nggak menikah? Perempuan mana yang mau sama saya? Makan cuma roti sekali toh. Hah? Mana ada? Tanyain sebelah tuh. Nggak ada duit sehari aja. Mujair keluar. Itu. Makanya ada ciri khas perempuan yang tidak banyak di laki-laki. Perempuan itu rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa, dan laki-laki rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Paham nggak antum? Omongan yang tinggi banget ini. Itu. Arahunna lam yuhbibna man qalla maluhu. Aku lihat, kata sang penyair, mereka itu enggak banyak yang suka sama laki-laki yang enggak berduit. Arahunna lam yuhbibna man qalla maluhu. Ya, itu. Kita lanjut. Tidak betah tinggal di rumah dan tidak ingin terus bersantai di daerah. Malu jadi pendekar kampung.
petentang-petenteng cuman di Sidoarjo. Keluar ke Mekah, Madinah, baru nanti rasanya menjadi orang merantau. Ternyata bukan saya sekarang yang pendekar, masih ada di atas saya. Ternyata di sana banyak yang hafal hadis daripada saya, hafal Al-Quran. Makanya di antaranya faedah merantau seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, tagharrab anil awtani fi talabil ula fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Di mana nih ya? Di sini. Jadi berkelanalah dan kalian safarlah, karena di safar itu ada 5 faedah. Di antaranya adalah ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. Kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan berbagai macam kelebihan ya dari safar kita ya. Ini faedah di dalam mencari ilmu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ucapan Abu Hatim. Mana tadi? Kita lanjut. Bahkan mereka pergi dalam rangka menelusuri hadis-hadis yang ada di berbagai macam kota dan daerah. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, kalau seandainya seseorang pergi dari Syam hingga Yaman hanya untuk mendapatkan satu mutiara hikmah, maka perjalanannya tidak dianggap sia-sia. Coba itu Pak. Bahkan Sa'id bin Musayyib berkata, pernah aku menempuh perjalanan beberapa hari siang dan malam hanya untuk mendapatkan untuk mencari satu hadis. Ini bisa antum lihat di dalam halaman 37. Kita lanjutkan. Menghimpun sunnah Nabi penuh dengan pengorbanan, dan mereka menempuh perjalanan sangat jauh, jaraknya cukup panjang hanya ingin mendapatkan satu hadis. Imam Bukhari dari Bukhara dilanjutkan ke Khurasan, kemudian ke Irak, kemudian dilanjutkan sampai ke Mekah, ke Madinah. Semuanya ini hadirin sekalian, kadang-kadang dalam satu perjalanan itu dapat satu hadis yang kadang-kadang hadis itu ternyata sanadnya dhaif, tapi tidak pernah menganggapnya itu sia-sia. Kenapa? Karena pahamnya mereka akan pentingnya sunnah, pentingnya ilmu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadis yang sahih, di mana fadilah kita itu menjaga sunnah Rasulullah SAW. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'. Jadi semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri mendengarkan makalah dariku, kemudian dia hafalkan, lalu dia tunaikan, dia sampaikan seperti yang dia hafal. Berapa banyak orang yang tersampaikan hadis akhirnya lebih paham daripada yang menyampaikan. Ini kondisi mereka. Kita lanjut ucapan Imam Abu Hatim ya. Atau mereka harus hidup sengsara berhari-hari dalam perjalanan hanya untuk mendapatkan satu kalimat hikmah. Coba bayangkan Pak, Imam Syafi'i tadi setiap dia itu mau keluar rumahnya itu tiangnya dijual, emperannya dijual sampai rumahnya habis, bajunya tinggal satu hanya untuk mencari hadis, sengsara. Coba Imam Asy-Syafi'i ketika saat mau belajar itu pun sudah mendapatkan rekomendasi dari gubernur Mekah Madinah. Setelah sampai ke rumahnya Imam Malik dan dihantarkan oleh gubernur, karena subhanallah saking wibawanya, awalnya pun gubernur mengatakan, wahai Muhammad, seandainya kamu sekarang suruh saya kemana saja termasuk ke Irak, lebih ringan daripada kamu menyuruh saya untuk ketemu Imam Malik. Karena Masya Allah ya, nggak gampang. Pertama nyampai gubernur datang, ditemui oleh budaknya. Nanti aja kalau mau ngaji di majelisnya Imam Malik. Enggak, ini ada surat dari saya, ini ada seorang yang ingin belajar, rekomendasi dari saya. Akhirnya setelah itu keluar Imam Malik, ngomongnya nggak ada 5 menit. Muhammad, kamu mau belajar serius nggak? Iya. Kamu belajar yang serius, karena kamu akan menjadi orang besar.
Subhanallah. Makanya termasuk Imam Malik itu orang yang ahli firasatnya nggak pernah meleset. Tapi kamu tidak bisa belajar sebelum hafal Muwatta, dihafalkan selama 20 hari. Karena siang belajar, dimanfaatkan malam sambil memanfaatkan lampu penjara. Nggak ada listrik. Sekarang Masya Allah listrik mubadir nggak karu-karuan. Antum manfaatkan untuk hafal Al-Quran. Pacaran iya itu. Eman ya Allah. Dulu Imam Syafi'i eman ini. Ada lampu kan setiap di gapuranya itu ada lampu penjara yang amat menyala. Dia izin kepada pegawai penjara, saya akan hafalkan di sini. Dalam waktu 20 hari Muwatta dihafal. Itu. Inilah sengsara mereka. Tapi tidak seperti Sunan Giri, ingin belajar karena rumahnya di Giri, mau ke Ampel, pantai Gresik sama pantai Surabaya mingkup, sit, tinggal ngelompat, nanti balik lagi, ya, nanti mau pulang ngelipet lagi, Masya Allah, ya. Kita lanjut ucapan Abu Hatim, demikian itu mereka lakukan agar setiap orang tidak gampang dan sembrono menisbatkan kesesatan kepada sunnah, menisbatkan hadis-hadis yang bukan hadis, sehingga timbul penyesatan. Jika demikian itu terjadi, maka para kesatria ilmu hadis mengikis kedustaan dan tegar membela agama Allah. Dan ini hanya satu, Pak. Dan ilmu ini, maaf, ahlul ilm hadis, ahlul hadis jumlahnya ribuan. Itulah sosok yang juga dimiliki oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dimiliki oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Semua mereka macam seperti ini. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan tagharrab anil awtani fi talabil ula. Pergilah merantau untuk mencari kemuliaan. Wasafir, dan bersafarlah. Fafil asfari khamsu fawaida, mendapatkan 5 faedah. Yang pertama, tafriju hammin, untuk meninggalkan suka, untuk menghilangkan suka duka, gelisah, suntuk di kampung, pergi. Itu solusinya. Kalau antum sekarang suntuk di desa antum, keluar, pergi. Entah belajar, minimal antum cari uang positif. Jangan sekarang ini menjadi beban masyarakat, akhirnya menjadi sampah marah masyarakat. Mendingan menjadi masyarakat sampah, duitnya banyak, daripada masyarakat sampah. Sampah masyarakat. Beda enggak sampah masyarakat sama masyarakat sampah? Masyarakat yang memanfaatkan sampah-sampah itu akhirnya dijual menjadi uang. Itu waqtisabu ma'isyatin, jadi ma'isyah, ya. Kita sekarang ini keluar, kalau memang tidak tafriju hammin waqtisabu ma'isyatin, di luar sana banyak peluang-peluang ekonomi. Wa ilmun, dan ilmu, wa adabun, dan adab, wa suhbatu majidin, dan bersanding dengan orang-orang yang soleh, mulia. Nggak mungkin saya kalau nggak merantau sampai Riyadh ketemu Syekh bin Baz. Kapan ketemu Syekh bin Baz di Wonogiri? Nggak mungkin. Masya Allah, alhamdulillah mas, sana di Wonogiri ketemu Syekh bin Baz. Mas, alhamdulillah ke Pekalongan saya ketemu Syekh Utsaimin. Nggak bisa keluar. Makanya di sini kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, faedah di dalam berkelana mencari ilmu minimal ada tujuan utama 2. Yang pertama dalam rangka mencari sanad yang tinggi dan mendengar riwayat langsung dari perawi utama. Langsung mendengar dari Imam Malik, langsung mendengar dari Imam Asy-Syafi'i, bukan katanya sampai ada 3-4 pintu. Enggak. Yang kedua, bertemu dengan para penghafal hadis untuk muzakarah dan menimba berbagai macam faedah dari mereka. Langsung kita uji hafalan kita di depan Imam Bukhari. Oh, Masya Allah. Ya. Sekarang antum teman-temannya hafal Qul a'udzu birabbin nas sama Qul wallah, hafal juz 30 dapat tentang-tenteng. Jadi imam gue. Coba antum sekarang bersahabat, berteman dengan ulama-ulama yang hafal 30 juz, yang hafal 20 juz, antum hafal 15, 10, masih malu, minder. Makanya suhbatu majidin. Ikhwan, berteman dengan orang-orang soleh, para ulama itu tidak ada jeleknya.
dan nggak ada faedahnya. Coba bayangkan, anjing itu apa sih? Makhluk apa sih? Berteman dengan Ashabul Kahfi menjadi mulia. Nggak pernah dia belajar jurumiyah, nggak pernah juga belajar kitab macam-macam, cuma nemenin Ashabul Kahfi, akhirnya menjadi soleh, menjadi mulia, bahkan namanya terekam di dalam Al-Quran. Nama antum ada nggak di Quran? Loh, kalah loh karo asu sampean. Kalah. Itu makanya jangan antum lepaskan orang soleh, jangan antum lewatkan bersanding dengan orang-orang soleh. Oke, sekarang kita masuk langsung ke kaidah. Jadi pembukuan puncak, pembukuan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena sudah mulai banyak ahli bid'ah yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Kemudian juga para penulis-penulis yang ulung dan handal sudah mulai banyak. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengangkat ketua koordinator Tadwinul Hadis, membukukan hadis, yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, dialah yang menghimpun seluruh ulama-ulama ahli hadis. Disitulah akhirnya sudah mulai bermunculan kitab-kitab Sunan Jami'. Akhirnya ada Al-Jami'us Sahih karya Imam Al-Bukhari. Akhirnya ada Sahih Muslim, Al-Jami' Sahih Muslim juga. Akhirnya ada Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan banyak ulama-ulama yang mengeluarkan karya-karya hebat. Akhirnya menjadi panduan. Di antara mereka ada yang membukukan model musnad. Yang penting hadis itu dibukukan dengan urutan-urutan keseniorannya sahabat. Nggak peduli hadis ini temanya apa. Makanya kadang-kadang hadis junub nyampur hadis jihad. Yang penting urutnya sanad tersebut sahabat. Ada yang membukukan dengan model sunan, yaitu apa? Bukan sunan kiri ya. Sunan itu model pembukuan mereka yang diurutkan sesuai dengan disiplin ilmu. Biasanya kitabul ilmi, atau biasanya diawali dengan toharoh langsung, kemudian setelah itu janabah, kemudian setelah itu wudhu janabah, mandi ya, sampai akhirnya sholat, setelah sholat bahas zakat, puasa, haji, sampai akhirnya nikah, jihad. Itu namanya sunan. Ada yang mengumpulkan al-jami' as-sunan, al-jami' was sunan ya, ada al-jami' wal masanid. Semuanya ini agar tidak ada yang sekarang terlewat. Malah di antara mereka seperti Imam As-Suyuti tidak membedakan hadis yang dhaif, yang palsu, yang sahih, dikumpulkan. Bukan tujuannya sekarang Imam As-Suyuti merusak. Jangan antum sampai suudzon. Yang penting umat ini tahu, ini loh hadis dhaif. Tolong nanti kamu periksa. Kamu sekarang ini aktualkan, ini hadis palsu. Ini nanti tolong diperiksa, ini yang sahih. Yang penting dikumpulkan. Suatu ketika kalau ada orang coba-coba menyampaikan hadis itu, udah ketahuan, oh ini hadisnya seperti ini, ini hadisnya seperti ini. Makanya setelah itu dipedar oleh Syekh Albani Sahihul Jami'is Shaghir, Sahih Jami'il Kabir, semuanya didudukkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang palsu bahkan. Sehingga antum jangan sampai juga suudzon sama ulama. Imam Ibnu Katsir itu kan hebat ya. Kok di dalam tafsirnya ada hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu? Apa Imam Ibnu Katsir nggak tahu? Tahu. Bahkan sengaja mereka masukkan, beliau masukkan supaya umat itu tahu ini itu palsu. Nanti biar suatu ketika disampaikan ahli bid'ah lewat kitab-kitab mereka yang mungkin dipermak sanadnya, kemudian diperhalus, diperbaiki, nampak seakan-akan tidak palsu padahal palsu, ketahuan. Itu juga macam ulama-ulama yang lain. Ada beberapa buku yang contoh aja Bulughul Maram, banyak hadis yang dhaif di situ. Imma dihadirkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih, akhirnya juga menjadi syahid, nggak ada masalah lagi, atau umat supaya tahu bahwa itu dhaif. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa mereka itu menurunkan hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu.
Nah, selanjutnya hadirin sekalian, antum buka bab yang ketiga, metode penelitian sanad dan matan hadis. Ya. Hadirin sekalian, perlu diketahui, setelah era tabi'in, apalagi dunia permatanan dan persanatan sudah mulai mapan, maka hadis-hadis itu sudah mulai terdefinisikan dengan baik. Sehingga di sana ada hadis yang mu'dal, ada hadis yang munqati, ada sanad yang ada syadz, ada yang maklub. Contoh sanad matan hadis yang maklub, bisa maklubnya terbalik itu sanadnya, bisa terbalik itu matannya. Di antaranya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, ini penguat dari statementnya Imam Ibnu Qayyim. Di antaranya matan yang maklub adalah hadis tentang sujud mendahulukan kaki, lutut, apa tangan. Ada dalam satu riwayat, janganlah kalian sholat seperti janganlah kalian sujud seperti merunduknya unta. Dulukan tangan sebelum kaki, sebelum lutut. Ini maklub, terbalik. Yang benar dulukan lutut sebelum tangan. Dan ini iramatik, namanya jatuh. Benda yang jatuh itu yang nempel pertama kali bumi, yang paling dekat dengan bumi, apa yang jauh dari bumi? Mas, kalau ada barang jatuh, yang paling pertama kali nempel di bumi mana? Yang paling dekat di bumi. Yang paling dekat apa? Setelah kaki, lutut. Setelah lutut apa? Tangan. Setelah tangan apa? Jidat. Coba antum duluin kepala antum, sujud, penjut, itulah Allah, wah kan gitu, tong. Iramatiknya itu dari bawah, des, gitu. Bangkit juga begitu kan? Ketika bangkit, kita angkat dari atas dulu, kepala, tangan, lutut, sudah. Jadi itu sangat tertib. Sementara sholat itu harus tertib. Nah, sekarang mengenal sedikit kaidah persanatan. Bagaimana ulama-ulama itu menetapkan dasar pensahihan hadis dan pendhaifan hadis. Di sini ada kurang lebih 5 kaidah. Ulama itu menetapkan kalau sesuai perawinya hadisnya sahih, kalau tidak maka dhaif. Yang pertama kali adalah Islam. Maka dari sekalian tidak akan diterima hadis dari orang kafir, termasuk nanti fasik dan ahli bid'ah, nanti sendiri ya. Intinya orang kafir tidak berhak, tidak ahli, tidak boleh riwayatnya diterima dalam masalah periwayatan hadis Nabi, karena itu kaitannya dengan agama. Tapi kalau sejarah, tolong diperhatikan, kalau sejarah kita boleh meriwayatkan dari sanad orang-orang kafir. Kenapa alasannya? Pertama, sejarah itu kaitannya kisah. Yang kedua, para ulama-ulama melakukan. Antum sekarang baca dalam kitab sejarahnya Imam At-Tabari, ya, At-Tarikhul Muluki wal Umam. Antum baca sekarang kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga yang lainnya, penuh dengan riwayat pengambilan dari ahlul kitab, sementara mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, beda sejarah. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di dalam buku Ustadz Fakta Baru Wali Songo banyak menukil dari sarjana barat, dari ini, dari itu. Pertama Pak, belum ada sampai hari ini saya temukan sarjana Arab itu ngurusin Wali Songo. Itu yang saya nggak temukan, ya. Yang sekarang mengupas rata-rata itu mereka siapa? Mereka-mereka yang sekarang ini dari sarjana Belanda, ya, Perancis, ya, itu aja. Ada Portugis, Tom Raffles, itu pun kafir juga, Katolik, memiliki buku yang namanya Soma Oriental. Bahkan ini menjadi buku paling primer karena tulisan asli pelaku sejarah. Contoh lagi untuk mengenali buku sejarah kaitannya sebelum Islam di Indonesia, ada Negara Kertagama karangan Pu Prapanca, ini juga kafir.
Kita mau nggak mau, karena masalah sejarah ini penelusuran data, arkeologi, sehingga kebenarannya hanya cukup kebenaran sejarah. Kalau ini kebenaran agama, hanya harus Islam. Yang kedua, nah ini gini, kalau seandainya dia kafir kemudian masuk Islam, boleh mengisahkan apa yang dia dapat pada masa kafirnya dia, kemudian setelah masuk Islam diceritakan. Contoh Tamim Ad-Dari, saat dia masih Kristen mendapatin satu kondisi yang aneh, di mana dia terdampar di dalam satu pulau, akhirnya menemukan jasa makhluk yang aneh, rambutnya sangat banyak sekali sehingga tidak ketahuan dubur kubulnya. Kemudian dipertemukan seorang yang akhirnya dikatakan oleh Rasulullah itulah Dajjal. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, dikisahkan oleh Imam Muslim, lengkap di dalam sahihnya. Nggak apa-apa, karena dia berkisah setelah masuk Islamnya. Nah, yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu harus sudah tamyiz, tidak boleh gila. Mukallaf ya, tidak boleh sekarang ini anak kecil. Ini harus. Tapi kalau tamyiz nggak apa-apa, karena di sana ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang dia dapat dari Rasulullah SAW usia tamyiz. Seperti siapa? Abdullah ibnu Abbas. Itu ditinggal Rasulullah meninggal, Pak. Umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7-8 tahun. Beliau hanya mengatakan, saya ketika Rasulullah SAW wafat, ketika itu saya sedang dikhitan. Ini juga menunjukkan ada satu khitan yang dilakukan tidak pada hari ketujuh, ya, karena anjuran Rasulullah kan pada hari ketujuh, karena itu lebih praktis, lebih sehat, dan anak itu kadang-kadang terlambat pertumbuhannya karena belum disunat, karena di sana ada zat-zat yang mengganggu pertumbuhan, makanya kalau disunat langsung bongsor. Nah itu, dan cepat sembuh, karena anak bayi sunat nangis tidur. Kalau sekarang nangis minta duit. Makanya jangan disunat gede. Itu. Nah nanti kalau sudah gede kasih uangnya gitu. Nah hadirin sekalian, ada sudah riwayat apabila seorang menerima hadis pada masa kanak-kanak kemudian disampaikan pada usia dewasa, maka riwayatnya bisa diterima. Maka menerima riwayat semua sahabat yang majhul bukan suatu yang dianggap ganjil. Makanya jahalatus sahabah la tadur. Kejahilan atau kemajhulan sahabat itu tidak membawakan riwayat, beda dengan tabi'in dan setelahnya. Sebab para ulama sepakat menerima riwayat dari para remaja dari kalangan sahabat seperti Ibnu Zubair ketika itu masih kecil, kanak-kanak. Ibnu Abbas saat sholat bersama Rasulullah tahajud, kan di mana berdirinya? Di sini, anak kecil, umur paling 4 tahun, untuk ikut, tapi yo betah. Rasulullah kadang baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, betah. Coba antum ngedumel pulang, udah deh, kapok, udah gitu. Baju aja yang lam yakunil aja udah dirasain itu imam. Itu masya Allah, akhirnya diputar Rasulullah. Rasulullah nggak mau membiarkan kesalahan. Karena apa yang dilihat, apa yang dilakukan Rasulullah adalah syariat sunnah, langsung diputar letaknya. Masya Allah. Ibnu Abbas, Anas bin Malik itu Pak, diserahkan ke ibunya umur berapa? Sama, umur kecil. Ibunya sambil nangis-nangis, ya Rasulullah, semua orang pada ngasih kamu, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari, memberikan rumah sampai 6 bulan, 7 bulan tinggal di rumah beliau sebelum punya rumah, sebelum masjid dibangun. Itu tinggal di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Satu keistimewaan, kemuliaan, datang tinggal di rumah seorang sahabat. Makanya sahabat ini paling tua, ya. Datangnya Rasulullah saja itu sudah mulai tua, apalagi sampai Rasulullah SAW akhir hayat. Di sana akhirnya dari sekalian Anas bin Malik mengatakan, ibunya, wahai Rasulullah,
Semua orang pada memberikan sesuatu kepada engkau. Saya tidak punya apa-apa, cuman punya Anas ya Rasulullah, pakai untuk pembantu kamu. Subhanallah. Dan anaknya juga subhanallah baik gitu. Beda dengan anak sekarang, disuruh beli apa mencicil gitu. Itu anak-anak langsung sampai beliau mengatakan apa? Saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Loh coba, nggak pernah dia itu ngambek, nggak pernah dia itu pergi pulang kapok, tidak. 10 tahun ngelayani, ambil airnya, nyiapin makanannya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini tidak seperti ini. Karena baiknya sang majikan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersikap adil. Adil merupakan sebuah potensi watak diri yang mampu mendorong seseorang untuk komitmen terhadap nilai ketakwaan. Makanya al-adil, al-adalah dalam persepsi Islam, terutama ahli hadis itu istiqamatud din wal muru'ah, lurusnya agama dan muru'ah, itu adil. Makanya orang itu kalau tidak lurus agamanya, tidak lurus muru'ahnya, hadisnya tidak diterima. Dan lurusnya agama tertuang dalam kalimat yang simpel, takwa. Makanya muttaqin. Adil dalam pandangan ahli hadis adalah sikap amanah dalam mengemban tugas periwayatan. Karena kalau orang dia bertakwa, nggak mungkin berani malsu hadis. Makanya Pak, intinya di sini, inti syarat hadis kata Syekh Albani di sini apa? Adil. Sampai kenapa kita tidak menerima riwayatnya orang kafir? Karena orang kafir itu tertuduh nggak adil. Jangan-jangan dia nanti dusta. Walaupun nampak secara pribadi per pribadi ada yang jujur, secara umum kita meragukan kejujurannya. Nah, adil. Hanya di sini kita lanjutkan. Para ulama dalam menetapkan syarat keadilan tidak membedakan jenis kelamin dan status seseorang. Makanya laki diterima, perempuan juga diterima riwayatnya. Orang merdeka dan budak. Makanya di dalam periwayatan hadis budak pun diterima riwayatnya. Yang penting adil. Atau orang yang melihat maupun buta. Makanya riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum juga diterima. Kenapa? Karena tidak membedakan antara melihat dengan yang buta. Yang penting mereka tidak tercemar dengan kekufuran, kebid'ahan, kedustaan, kefasikan. Nah ini mulai kenapa kita mempersoalkan ahli bid'ah. Jangan ada yang tersinggung. Karena ini bahasan agama. Membahas bid'ah itu Pak, di pandangan ulama afdalul jihad. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia mau jihad mau kemana? Mau perang ke Glodok antum? Mau antum merang ke Papua? Bahkan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, katanya Imam Ibnu Taimiyah afdalul jihad. Pernah Yahya ibnu Yahya ditanya, wahai imam, bagaimana orang yang sekarang ini memperjuangkan sunnah, membasmi bid'ah? Dia mengatakan itu adalah afdalul jihad. Makanya dari sekalian, karena bid'ah dan ahli bid'ah itu selalu menjadi momok agama, termasuk di dalam masalah periwayatan hadis. Makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikar, berkata, antum bisa lihat halaman 57, kebid'ahan terkadang bisa membuat pelakunya kafir atau fasik. Pelaku bid'ah yang kafir menurut jumhur ulama tidak bisa diterima riwayatnya. Sedangkan pelaku bid'ah yang fasik menurut pendapat paling sahih bisa diterima asalkan tidak mengajak kepada bid'ah. Nah ini, kecuali bila dia meriwayatkan suatu hadis yang menguatkan kebid'ahannya, maka menurut pendapat yang terpilih harus ditolak. Seperti ada orang yang tertuduh Syiah meriwayatkan tentang keutamaan Ahlul Bait, perlu dicurigai. Apalagi sedang dalam kondisi menguat-nguatkan, membela-bela kebid'ahannya.
Makanya ahli bid'ah itu simple. Asalkan bukan dai, asalkan dia tidak mendakwahkan dan tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya, maka ahli bid'ah itu bisa diterima riwayatnya. Dua itu. Abu Hatim, kita lanjut masih, kecuali bila dia melihat, maka menurut pendapat yang ditolak oleh riwayatnya seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Jawzajani dan yaitu gurunya Imam An-Nasai. Ya, Abu Hatim berkata, di antara perawi yang ditolak hadisnya adalah ahli bid'ah yang mengajak umat manusia kepada kebid'ahan hingga menjadi panutan dan tokoh dalam kebid'ahan dan menjadi rujukan dalam kesesatan seperti Ghailan ad-Dimashqi, Amr bin Ubaid, Jabir al-Ju'fi. Makanya para ulama sepakat kalau Ghailan ad-Dimashqi ini lebih kepada dia itu Jabariyah atau Jahmiyah juga menggulirkan pemikiran itu. Amr bin Ubaid Mu'tazilah, Jabir bin Ju'fi ini al-Ju'fi adalah Syiah. Makanya tidak diterima riwayatnya. Imam Al-Dhahabi berkata, pernyataan para ulama peneliti bahwa kualitas perawi hadis paling buruk adalah seorang dajjal pendusta. Nanti hadisnya dikatakan hadis para pendusta, kadzab, yang statusnya apa artinya akhirnya? Hah? Loh, waduh. Apa? Maudhu'. Terus kemudian suka membuat hadis palsu, kemudian tertuduh dengan dusta, atau sepakat untuk ditinggalkan hadisnya, matruk. Nah, makanya dia itu pertama maudhu', matruk, kemudian kadang-kadang la aslalahu, diusut-usut itu enggak ada asal usul di akar hadisnya itu dari mana. Contoh hadis Rasulullah menyuapin Yahudi, ternyata itu hanya ada di dalam kitab Hayatus Sahabah, yang hadis, yang sanadnya pun brundul, nggak ada. Sehingga hadirin sekalian, di dalam beberapa ini tulisan saya bantah yang ada riwayat di mana Abu Bakar tanya kepada Aisyah itu, bahkan di beberapa dunia sosmed itu divideokan berupa kartun. Kemudian datang kepada Aisyah, wahai Ananda, wahai Aisyah anakku, apakah masih ada sunnah-sunnah Rasulullah yang belum saya lakukan? Sudah wahai ayahanda, tinggal satu, nyuapin Yahudi. Rasulullah SAW setiap pagi menyuapin Yahudi yang buta, menghujat, mencela, dan juga mendamprat memaki Rasulullah SAW. Tiap pagi disuapin. Pak, pertama, Abu Bakar dan Rasulullah adalah sama agamanya, manusia paling mulia. Yang kedua, ketika ada seorang perempuan yang sedang diganggu oleh Yahudi di pasar saja, Rasulullah mengirimkan pasukan. Apalagi ini yang dicela Rasulullah langsung. Oh, nggak hidup Pak, nggak hidup, nggak mungkin. Lah pernah ada orang Yahudi yang tawar-menawar di pasar barang dagangannya, setelah ditawar tidak cocok, dia sambil marah mengatakan, demi zat yang jiwa Nabi Musa, ya, demi zat yang memilih Nabi Musa. Langsung sahabat Ansor datang, nampar pipinya, jeger. Kamu berani-beraninya mengatakan demi zat yang mengangkat memilih Nabi Musa sementara Rasulullah masih hidup. Langsung ditampar. Baru ngomong itu loh Pak. Mana yang lebih sadis, mana yang lebih rusak. Omongan-omongan yang disampaikan di kartun itu lebih parah. Bukan hanya ditampar, langsung mungkin disembelih oleh Umar bin Khattab. Iya. Ya mas sekarang ada orang yang pergi ke Uhud, kaum munafikun ini ke Tabuk, perang Tabuk, di mana dia sambil berkelakar mengatakan, saya tidak menemukan orang yang sekarang paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuh, dan yang selanjutnya apa? Paling pengecut ketemu musuh, paling rakus makannya. Terus
Ada lagi mas? Lanjutin mas. Ya. Yang ketiga, paling pengecut ketemu musuh, paling rakus makannya. Gak ada yang pernah tahu. Akhirnya turun firman Allah, "Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis dengan vonis berat berdasarkan firman Allah, "Qad kafartum ba'da imanikum." Ya. Ya, akdzab deh yang ketiga, saya tidak pernah mendapati orang yang paling dusta lisannya, paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuh ketimbang sahabat-sahabat Rasulullah. Langsung, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Kamu kafir setelah beriman. Ini malah disuapin. Abu Bakar nyuapin juga. Yang kedua, ini bertentangan dengan realita. Sebelum Rasulullah meninggal, bahkan pada tahun ke-7, 8, Yahudi itu sudah bersih, Pak. Dari Medina nggak ada. Apalagi masih ada sampai Rasulullah SAW ini wafat, sampai Abu Bakar. Ya, bahkan dihabisin oleh Rasulullah, ya, sampai di antara mereka diusir sampai perbatasan Syam. Tidak ada tersisa karena pengkhianatan mereka. Bagaimana sekarang kok ada masih berkeliaran orang Yahudi di Medina? Gak mungkin. Dari fakta-fakta ini, maka itulah hadis yang dimaksud la aslalahu. Contoh, ikhtilafu ummati rahmah. Itu antum usut sampai ujung kulon ujung wetan, gak ada rujukannya. Palsu aja enggak mas, apalagi sahih. Gak ada. Ikhtilafu ummati rahmah. Contoh aja, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai Cina. Masya Allah jauh banget. Ngapain cari ke sana? Paling dapat akupuntur. Ya, nggak ada. Makanya divonis oleh para ulama bukan hanya palsu, nggak ada asal usulnya, nggak ada. Itu aneh. Dari zaman ke zaman Mekah Madinah itu menjadi sumber ilmu, menjadi sumber pengetahuan. Oh, ujung-ujung ke Cina. Utlubul ilma walau bisin. Ini yang selanjutnya, ikhwah sekalian, yang lebih menarik lagi dikatakan oleh Imam Malik. Beliau bertanya kepada Yahya, apakah kamu tidak mengambil hadis dari setiap dai ahli bid'ah, baik Qadariyah, Rafidah atau yang lainnya? Beliau berkata, tidak boleh mengambil hadis dari kalangan dai ahli bid'ah kecuali dari orang-orang yang tertuduh berbuat bid'ah dan tidak mengajak kepada kebid'ahan tersebut, seperti Hisham ad-Distiwai dan semua yang berpaham Qadariyah tetapi mereka tidak mengajak kepada kebid'ahan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Masya Allah, ini antum perlu camkan dengan baik-baik. Komentar ahli hadis, komentar mereka, beliau yang ahlul jarh wa ta'dil, umurnya hampir habis untuk mengumpas, membahas, meneliti hadis dan sanadnya. Kata beliau, tasyayyur, yaitu sikap menyanjung ahli bait, bukan Syiah pengikut. Ya, menurut kebanyakan ahli hadis tidak mempengaruhi status riwayat. Maksudnya bisa diterima. Karena syarat diterimanya seorang perawi adalah muslim, adil dan memiliki hafalan kuat. Adapun orang yang bermadzhab dengan aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah bukan sebagai bahan jarah cacat selagi dia tidak mengingkari suatu ajaran Islam yang dikenal oleh setiap orang, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Jadi di sini intinya kesimpulan, ahli bid'ah yang telah kafir dengan kebid'ahannya tidak bisa diterima riwayatnya menurut kesepakatan jumhur ulama. Bahkan Imam Nawawi telah menukil ijma. Sementara ahli bid'ah yang menghalalkan dusta seperti Syiah untuk membela madhabnya, tertolak riwayatnya tanpa adanya perbedaan di antara para ulama. Pokoknya kalau sudah Syiah nggak bisa. Makanya Harun Ar-Rasyid mengatakan, saya mencari 4, nemunya 4. Saya cari kekufuran, saya temukan di Jahmiyah.
Saya cari kedustaan, saya temukan di Rafidhah. Saya cari pengeyelan, saya temukan di dalam ahlul kalam, ahli filsafat. Saya cari kebenaran dan keadilan, saya temukan pada ahlul hadis. 4. Betul. Karena urusan orang mengajak kekafiran tidak ada yang paling jago dibanding Jahmiyah. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak tidak mau memasukkan ke dalam firqah 73. Beliau ditanya tentang firqah Islam, lalu tidak menyebutkan Jahmiyah, padahal sudah ada pada zaman beliau. Kamu kan tanya firqah Islam, Jahmiyah itu bukan Islam. Ya, saya cari kekufuran, saya dapatkan di Jahmiyah. Saya cari kedustaan, saya dapatkan di Rafidhah. Saya cari pengeyelan, saya dapatkan di ahlul kalam. Dan saya cari kejujuran, keadilan, saya temukan pada ahlul hadis. Selanjutnya, mengenai ahli bid'ah yang tidak kafir, maka terdapat polemik di antara para ulama, dan pendapat yang kuat adalah riwayat ahli bid'ah yang bukan seorang da'i diterima, sementara riwayat seorang da'i tidak diterima. Membedakan da'i karena nanti dia akan membela-bela dengan hadis-hadis yang tidak benar, khawatirnya di situ, sehingga mencampur adukan dan bisa mempermak. Makanya ada tadlisus sawiyah. Apa itu tadlisus sawiyah? Mempermak sanad seakan-akan sahih padahal dhaif. Itu nanti khawatirnya di sana. Keempat, ketakwaan. Ini takwa, kemauan kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga jauh dari dosa besar atau tidak terus-menerus berbuat dosa kecil dan membuat kebid'ahan dalam agama dan terbukti berdusta di tengah manusia. Makanya di sini bahkan Imam Ahmad tidak mau menerima riwayat dari orang pendusta, Masya Allah, walaupun bertobat. Subhanallah, Pak. Ini pernyataan yang cukup indah, yang perlu kita cermati dan perlu kita terus renungkan. Dusta itu berat. Sampai Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana hukumnya menerima hadis ahli bid'ah pendusta yang sudah bertaubat tetap tidak diterima? Alasannya, seperti perawan berzina, setelah taubat apakah perawannya kembali lagi? Nah, udah hilang. Pendusta itu keperawanannya hilang, sudah nggak bisa diambil lagi. Makanya kata Imam As-Suyuti, kenapa kita menolak riwayat para pemalsu hadis Nabi walaupun sudah bertaubat? Karena ibarat seorang perawan ketika berzina, walaupun sudah bertaubat, maka taubatnya tidak bisa mengembalikan keperawanannya. Imam Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Perhatikan dari mana kamu itu mengambilnya. Sekarang enggak, Pak, sampah. Kenapa? Ngambilnya dari madrasah YouTubeiyah, madrasah Twitteriyah, wal madrasah WA-iyah. Nyampah. Antum lihat sekarang ilmunya yang di YouTube, dia adu-adu, ustadz itu kayak jangkrik. Nah, dan yang dibahas nggak signifikan, kencing kucing. Coba kalau kencing gajah kayak apa? Yang dibahas masalah masya Allah buaya, apalagi ibu ayah. Oh, lebih rame, nggak ada substansinya. Mana pembahasan tauhid yang diutamakan oleh para rasul, para nabi? Mana pembahasan la ilaha illallah, aktualisasi la ilaha illallah? Nggak pernah dibahas oleh para rasul, para nabi. Diangkat di YouTube, diangkat sekarang di ini, dan isinya itu pendukung kesel, yang sana senang. Itu. Waduh, Ustadz saya diserang. Ini bener nih. Mantep. Gitu. Tiap hari gitu. Dan apalagi cuma dipotong-potong 5 menit. Ngeseli. Aduh. Salapi lagi yang dibahas. Apalagi Masya Allah gayanya gaya preman kan gitu.
plang, udah pokoknya nggak peduli. Yang penting Wahabi, siapa yang bisa memusuhi Wahabi pasti terkenal. Itu saja. Sekarang ilmu dai pengen terkenal gampang. Nulis saja yang aneh-aneh tentang Wahabi pasti terkenal. Wallah, ana dulu kalau belum tobat, ana tulis. Iya, gampang. Tulis saja yang aneh. 1001 kesesatan Wahabi. Oh, keren, 1001. Cuman 39 aja terkenal. Apalagi 1000. 37. Allahu Akbar. Dikatakan oleh Abdullah ibn Aun berkata, jangan kamu mengambil ilmu ini kecuali dari orang yang dikenal di tengah kami pernah mencari ilmu. Coba. Jadi nggak bisa antum sekarang tahu-tahu celeng ada orang ngaji antum ikuti, ngaji antum ikutin. Nggak bisa, Pak. Ulama-ulama dulu mengatakan, di antaranya Abdullah bin Aun, jangan kamu mengambil ilmu ini kecuali dari orang yang dikenal di tengah kami pernah mencari ilmu. Thalabul ilm. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, semua orang bisa diambil hadisnya kecuali 3 orang, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya, pendusta, dan orang yang tidak paham ilmu hadis. Bahkan Imam Malik bin Anas berkata, janganlah kamu mengambil ilmu dari 4 orang dan ambillah dari selain mereka. Jangan, yang pertama, jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang pandir, yang terang-terangan kedunguannya. Yang kedua, pendusta yang telah terbukti pernah berdusta sesama manusia walaupun belum pernah berdusta atas nama Rasulullah. Ya, nih berat. Dan kemudian yang ketiga, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Dan yang keempat, seorang tokoh agama yang memiliki banyak kelebihan dan rajin ibadah tetapi tidak bisa memilah hadis dhaif sama hadis yang sahih. Ya, ada penceramah itu lembut, indah. Lah, hadis-hadis palsu muncul semua. Jangan, bahaya. Kelima, muru'ah ini sikap bid'ai yang memberi dorongan untuk memelihara diri sehingga tetap bertahan di atas akhlak yang mulia, etika yang lurus, dan tidak tingkah laku yang bersih. Makanya Pak, kalau ada ahli hadis suka ngentit kurma satu di pasar sambil jalan, itu muruahnya jelek. Bahkan di antara mereka ada ahli hadis jalan Pak nggak pakai sandal, itu dicacat, atau sering tidak nutup kepala. Kalau sekarang nggak apa-apa, antum bukan ahli hadis kok. Antum paling ahli arem-arem. Udah tenang aja antum. Kalau dulu nggak sorbanan cacat Pak, nggak sorbanan cacat, nggak pakai kopiah cacat. Sering ke pasar aja itu cacat. Ini orang ngapain? Ahli hadis sering ke pasar. Nah, isinya pasar apa? Isinya pasar setan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau bisa kamu jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, terakhir keluar dari pasar, karena disitulah tempat pertempuran setan dan setan menancapkan benderanya. Itu. Kadang hobi ke pasar, aneh. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar, kan? Tanda orang yang dibenci oleh Allah, kenceng suaranya di pasar, di masjid nggak pernah, sekalipun ngantuk. Nah, itulah. Nah, perkara yang bisa merusak muru'ah itu ada 2. Pertama, kesalahan remeh seperti mencuri barang yang sepele, atau kurang berharga seperti mencuri 1 bungkul bawang, atau mengurangi takaran beberapa biji gandum. Kedua, perkara mubah yang mendatangkan kehinaan harga diri atau menjadikan harga diri jatuh, seperti kencing di tengah jalan, berbicara secara berlebihan, atau bergurau hingga keluar dari etika. Ini semuanya cacat di dalam muru'ah. Itu makanya sopir-sopir yang kencing di jalan kebelet itu muru'ahnya cacat. Tapi nggak apa-apa karena bukan ahli hadis. Lagi-lagi nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan terang-terangan. Keempat, dhabt. Ya Allah, ini Pak, dhabt itu akurat. Sampai Masya Allah, pernah ada seorang
perawi hadis meriwayatkan hadis, hanya tidak akurat di dalam masalah kaitannya dengan lafadznya, ditegur oleh Abdullah ibnu Umar. Di sini juga saya turunkan, ya, tahu di halaman berapa ini, ya. Ya, di mana hadis tersebut diriwayatkan dengan makna, ya, tidak diriwayatkan dengan lafadznya secara persis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditegur, ya. Ini ada boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Nah, ini nih, ya, oke. Kurang 15 menit, ya udah. Di sini ada seorang yang meriwayatkan masalul munafikin kamathalis syatir rabidah bainal ghanamain. Sebetulnya sama. Makna, secara makna itu sama. Masalul munafikin, perumpamaan orang-orang munafik, kamathalis syatir rabidah, seperti kambing yang di antara dua ghanamain. Jadi kambing kibas di antara dua kambing kacang. Ternyata ditegur oleh Abdullah ibnu Umar, tidak seperti itu. Bahkan beliau bersabda, masalul munafik, menghadirkan kalimat mufrad. Tadi jamak. Kamathali syatil a'ira, seperti kambing bingung di antara dua bainal ghanamain, di antara dua kambing, maksudnya kambing yang baru datang. Di sini ditombrok, di sini ditombrok. Sampai seperti itu, akurat babet. Nah, hadirin sekalian, kenapa kita atau seorang perawi itu harus meriwayatkan babet? Babet itu ada dua macam, akurat dalam hafalan dan akurat dalam tulisan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw amin samin. Semoga Allah menjadikan wajah seorang berseri-seri, kemudian wajahnya berseri-seri karena mendengarkan makalah Rasulullah, hadis Rasulullah, dia hafal dengan baik-baik lalu disampaikan seperti yang dia hafal. Nah, di sini ada masalah kaitannya dengan penelitian ulama terhadap sanad dan matan. Kenapa lebih tajam kepada sanad? Mas, gini Mas, ini yang dikritikin oleh orientalis barat. Pakar-pakar hadis Islam itu kurang berani mengkritisin matan, takut kualat sama Rasulullah, ya, karena nggak berani ngeritik ucapannya Rasulullah, padahal banyak yang nggak benar. Pak, sekarang hadis itu, oh, masya Allah, ini kayaknya disandet ya Mas. Itu kita tutup. Ana ingin menyampaikan ini terakhir, habis itu kita tutup. Ya, ini kenapa? Jegrek. Oh, semua apa ke lokal? Enggak. Emang listriknya. Waduh, ini nih nggak benar. Ini masjid dipakai taklim berkali-kali, harusnya listriknya dipolin. Resmi apa bantol ini? Hah? Resmi nggak Pak? Resmi. Iya. Ya, gaya pernah tes. Ya, oke. Ya, dimatikan aja yang lain, yang penting saya yang bunyi. Nah, itu. Enggak apa-apa. Nah, ini sekalian, dalam masalah ini kembali lagi masalah kenapa? Karena Imam Abul Ishaq Al-Jawzajani berkata, di antara ahli bid'ah, walaupun mereka melenceng dari sunnah, namun ada yang jujur dan yang lainnya. Imam Al-Iraqi, karena itu Imam Bukhari dan Muslim mengambil riwayat ini. Masalah riwayatan Abu Musa, Sulaiman bin Musa berkata, para ahli hadis berkata, janganlah kalian mengambil ini soal masalah kaitannya sanad. Oke. Saya ingin sampaikan secara global. Antum kalau pengen melihat di bukunya halaman 64-65 ada pernyataan cukup baik, ya, berupa dari Abdullah ibnu Mubarak, kemudian dirilis oleh penulis kitab Difa'un Anis Sunnah, ya. Perumpamaan orang yang mencari ilmu agama tanpa sanad seperti orang yang hendak naik atap rumah tanpa tangga. Oke.
Akhirnya kenapa ulama itu lebih mengkhususkan dalam pembahasan sanad tidak matan? Ya. Dijawab, ada kalanya matan hadis memuat secara global gini Mas. Kalau antum dapat beritanya yo aneh lah. Tapi yang antum terima dari orang yang jujur, nggak pernah dusta, apalagi ulama selevel Syekh Abdul Muhsin, mengabarkan di Madinah ada mata air yang keluar segar sampai membanjiri Madinah. Masya Allah, aneh kan? Tapi sekarang yang membawa berita Syekh Abdul Muhsin, umpama ini ya, yang membawa berita orangnya jujur, tidak dikenal pendusta, soleh, ulama. Antum sekarang merem nggak dengan berita yang dibawanya? Merem. Contoh gini aja deh di sini, biar nggak yang jadi ulama di Madinah, nggak yang jadi contoh di Madinah kejauhan. Antum punya teman, masya Allah, bagus, akhlaknya mulia, jujur, akidahnya bagus, ngajinya sudah lama. Mas, saya tadi itu melihat kecelakaan di tol Wonokromo, mobil itu sampai numpuk 5. Mas, aku nggak percaya Mas, tapi sampai ini jujur Mas. Nah kan gitu akhirnya. Yang penting kejujuran perawi. Nggak peduli isi berita masuk akal sementara atau tidak, karena kadang-kadang tidak masuk akal itu perkaranya bukan tidak ilmiah, akalmu terlalu kecil nggak masuk-masuk. Nah itulah. Nah di sini dijelaskan secara rinci oleh penulis kitab Difa'un Anis Sunnah karya Dr. Muhammad Abu Syuhbah. Sangat indah sekali penjelasannya. Kenapa para ulama banyak mempersoalkan sanad tidak matan? Yang penting sanadnya sahih, yang penting sanadnya sekarang itu beres, syarat-syarat perawinya terpenuhi tadi yang saya jelaskan. Karena ada kalanya matan hadis memuat mutasyabihat yang tidak bisa dipahami secara tekstual, sementara vonis akal saja tidak cukup akurat karena keterbatasan akal itu sendiri. Contoh hadis sayap lalat, disuruh nyelupin, ngeliat aja jijik, ya dok. Kan ketika disampaikan, bahkan sampai hari ini masih banyak loh, sudah ada penelitian di mana di sana ada penawar hama racun masih mencibirkan. Setelah adanya penelitian, contoh Pak, kencing unta diminum. Antum pernah minum? Mana bolak-balik, makanya sehat alhamdulillah. Menurut Rasul, antum nggak nurut Rasul, lihat ini cemen-cemen. Bentuknya aja nggak ada yang ganteng karena belum minum kencing unta. Itu bolak-balik ya, jamaah umroh kita beritahu nggak percaya. Masa Ustaz? Coba, ya coba. Rasa apa ya? Kencing. Anda jamaah lucu tanya, Ustaz rasa apa? Ya kencing Bu. Coba aja. Masya Allah, ya gaber-gaber. Tapi katanya setelah itu enak Ustaz, seger. Iya. Kelebihannya kencing unta itu satu, baunya sangat kuat, nggak hilang-hilang. Subhanallah. Dan fadilahnya ketika itu kan ada kabilah Uronah, kan dia kembung-kembung kan, untuk menangkis kembung stamina. Dan subhanallah, kenapa Rasulullah menyuruh minum susu unta? Karena ternyata setelah antum minum hilang baunya, hilang. Makanya tangan habis kena bekas kencing unta antum bersihin aja pakai itunya, susunya, minum hilang. Kalau enggak antum diikutin lalat sampai hotel. Masya Allah. Itu tapi minum hilang langsung, masya Allah. Ini ya ternyata hikmah. Lah kalau kita sekarang ini mengandalkan logika yang cekak, nalar yang kurang, bisa menolak hadis kencing unta, bisa menolak hadis tentang sayap lalat,
Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi nanti, orang-orang yang tidak menggunakan penelitian, orang sudah kena najis anjing malah disuruh membersihkan pakai tanah. Lah, kan malah belepotan. Gimana sih Rasulullah ini? Ternyata setelah diteliti, unsur tanah itu lebih bisa menghilangkan bakteri-bakteri anjing jilatan, itu liur anjing, daripada deterjen manapun yang ada di muka bumi ini. Subhanallah, tanah. Nah itu, jadi jangan sekarang dikit-dikit nggak masuk akal tulang, sehingga ketika dia berbicara masalah kenapa para sahabat itu tidak mengkritiki matan, tapi lebih mengkritiki sanad, karena takut kualat sama Rasulullah, nggak berani sama Rasulullah, salah. Ya. Oke, kedua, tahan dulu ya. Ana lanjutkan. Belum waktunya kan? Ini nggak penting nanti, yang penting ini. Kedua, bisa jadi matan hadis tidak menunjukkan kepada maksud yang hakiki, tapi menunjukkan kepada makna majazi, metafora, sehingga menolak makna hadis hanya karena adanya indikasi kontradiksi dengan logika indrawi atau realita, sementara sangat mungkin membawa kepada makna metafor, merupakan suatu tindakan yang ceroboh dan pengingkaran terhadap metode penelitian dan riset ilmiah, seperti hadis tentang matahari setelah terbenam pergi untuk bersujud kepada Allah. Nggak hakiki, metafor. Maksudnya secara majazi memang matahari terbit terbenam ini tunduk tasbih kepada Allah. Simple. Itu. Sujud bunder ya piye Mas? Ya, gimana menurut antum? Matahari sujudnya ya bang gelondong. Ya, maksudnya matahari ini adalah makhluk Allah yang terbesar aja sujud, maksudnya bertasbih dan tunduk kepada Allah. Loh, metafor indah jadinya. Allah aja mengatakan fas'alu ahlad dzikr fas'alu was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Lah memang ada kampung bisa bicara. Maksudnya penduduk kampung, loh kan gitu. Ada juga satu bait syair yang sering disampaikan orang Arab, syaka ilayya jamali tula sura, untaku mengeluh mengadu merintih kepadaku karena panjangnya perjalanan. Sabra ya Jumaili, sabarlah wahai untaku, fakilana mubtala, keduanya kita sama-sama teruji. Ya, untanya apa pernah ngeluh ngomong, Mas kecapean? Ya, maksudnya di sini metafor, dan itu banyak diungkapkan dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, sehingga serta merta karena melihat zahirnya kontradiksi merupakan kecerobohan dalam penelitian. Nomor 3, boleh jadi matan hadis bercerita tentang perkara gaib seperti alam kubur, kehidupan tentang akhirat, hari kiamat, maka menolak perkara gaib hanya bersandarkan pada logika, analogi serta realita belaka, bukan suatu sikap objektif seorang peneliti, seperti hadis-hadis membahas seputar masalah nikmat surga. Contoh, ada orang yang menolak siksa kubur, gampang banget, sepele, Mas, aku itu bongkar bolak-balik kuburan nggak pernah kelihatan pentungnya malaikat ketinggalan. Wes, aku nggak percaya. Nah, ini nalar rendah banget. Padahal kita balik juga dengan logika. Mas, sampai tidur berdua, bahkan satu bantal. Kenapa yang satunya ngimpi makan sate, yang satunya digigit anjing? Padahal satu tempat. Nah, itu. Jadi logika belaka tidak cukup untuk membahas masalah perkara gaib, karena gaib itu larinya ke hati, bukan ke otak logika. Berbeda dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bisa jadi matan hadis memuat berita tentang mukjizat nubuwah. Contoh tentang masalah tadi sayap lalat, contoh lagi tentang masalah liur anjing, bahkan kenapa dibasuh 7 kali, itu nggak nalar. Dengan demikian hadirin sekalian, serta merta
Kita menolak matan hadis karena tidak logika dengan alasan perlu dikritisin suatu tindakan dan penelitian yang ceroboh. Dari sinilah sebabnya kenapa para ulama itu hanya memokuskan, bukan berarti tidak memahami makna hadis, bukan dia tidak mengupas. Bahkan ikhwan, kitab yang bahkan ribuan macam judul, bahkan satu judul ada sampai puluhan jilid, itu semuanya adalah hasil ijtihad, kupasan penelitian para ulama, tapi kaitannya dengan hal-hal yang sudah nabrak kemudian menolak hanya karena tidak logis, maka itu bukan kerjaan kita, bukan tugas kita. Bahkan kita terima sami'na wa ta'na, bisa saja belum saatnya sekarang kita membongkarnya, atau nanti atau kaitannya hal-hal tersebut masuk di dalam perkara gaib. Sudah cukup? Silakan antum pulang. Saya juga capek, ya. Nggak ada pertanyaan juga lebih baik. Ya. Di sini bab keempat ada cukup bagus sekali, kaidah memahami sunnah. Karena ada orang kadang-kadang seenaknya nyomot sunnah dipahami. Ada kaidahnya, saya sampaikan singkat aja. Yang pertama, mengutamakan pemahaman sahabat. Kenapa? Karena beliau-beliau ini sudah dijamin pasti benar, buktinya surganya jelas. Bagaimana antum bisa diterima memilih pemahaman orang yang gak jelas surganya, antum tinggalkan orang yang jelas surganya. Nomor 2, mengetahui asbabul wurud daripada hadis. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Seperti contoh pengawinan kurma, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sering dipahami orang kalau memang begitu urusan dunia politik udahlah, jangan kait-kaitkan dengan agama. Rasulullah sudah mengatakan kok antum a'lamu bi umuri dunyakum. Setelah kita kaitkan dengan asbabul wurudnya, oh enggak begitu mas, ini kaitannya dengan inovasi perkara dunia. Contoh antum bikin layarnya TV bunder, boleh. Sekarang anak bosan mas lihat segi 4 terus, anak inovasi bunder. Barangkali juga ban motor antum lihat bunder terus, kayaknya bosan mas, saya akan bikin ban motor atau ban mobil yang inovatif, bikin orang nggak ngantuk, segi 8. Nah itu kan insya Allah antum pergi ke Solo nggak ngantuk. Nah, itu antum bikin ya, barangkali bisa inovasi, boleh. Tapi kalau antum inovasi dalam masalah agama, no, nggak ada. Ya, antum sekarang sholat mau inovasi, ya, usolli, nggak bisa. Ngapain? Ya? Ada orang mau sholat ngapain pak? Asus pak. Sebelum sholat nyanyian, ya, ada yang tombo hati, ada yang ril ilir, ada waduh macam-macam inovasi. Dan masa nggak bisa. Agama itu resep. Contoh antum pergi ke dokter, dokternya profesional, obatnya asli, minum rutin sembuh. Islam juga sama. Ulamanya profesional, obat yang antum beli asli, antum mau inovasi. Ini mas kayaknya bagus deh, anak kepala pusing nih, Bodrek anak masukin Sprite. Mantap, wah inovasi, wah biar mantep. Wah itu pak, yang namanya agama kalau inovasi, Bodrek dimasukin Sprite. Makanya ya Allah, di Indonesia ini persis seperti mobilnya. Orang Jepang itu datang ke Indonesia, ngecek ada truk nggak bisa nanjak, ternyata sasisnya ditambah, tingginya ditinggiin. Oh makanya ini sampai ada mobil orang Jepang aja nggak tahu kalau mobil itu Jepang aslinya, di permak, di apa itu istilahnya? Iya, divariasi. Sampai orang Jepang tanya, mas ini mobilnya siapa? Lo bikinan antum. Sama, makanya Masya Allah dikatakan oleh Maimun ibnu Mahron, kalau seandainya ada salah satu sahabat dibangkitkan, dihidupkan lagi, disuruh oleh mengecek keagamaan orang zaman sekarang, itu padahal zamannya Maimun loh pak, bukan zaman sekarang, apalagi ke Indonesia.
Seandainya Abu Bakar dibangkitkan, kemudian disuruh untuk ngecek keagamaan umat sekarang, tidak dia kenali yang benar kecuali satu, sholat ngadep kiblat. Itu, wah ini benar mas ini, ya. Coba suruh ngecek maulidan, apa mas ini maulidan, nggak pernah aku mas. Ngecek lagi tahlilan, waduh apalagi ini, wono wong tengel iki ngopo, itu dah illallah. Wah Abu Bakar bingung itu, sampai akhirnya capek ngecek sak Jawa Timur sholat di Nidaul Fitrah. Nah ini mas bener sholatnya ngadep kiblat, ya, nggak ngadep Baitul Maqdis gitu loh. Itu betul Pak. Wallahi kalau seandainya di antara para sahabat ini dibangkitkan kembali oleh Allah, disuruh untuk ngecek keagamaan umat Islam, dia tidak kenal kebenaran, cuma satu, sholat ngadep kiblat. Masyaallah. Cukup? Nah, ketiga, merangkai hadis-hadis yang semakna. Jadi tidak bisa kita itu memahami suatu masalah itu hanya satu hadis. Hadis tentang masalah qiraatul Fatihah di salat, antum rangkai. Hadis kaitannya dengan masalah hal-hal yang membatalkan wudu, antum rangkai. Dari situ antum mendapatkan kesimpulan yang benar. Kemudian contoh aja hadis tentang sholat tarawih, itu kan macam-macam itu, kalau dirangkai ternyata nggak ada masalah, kesimpulannya sama. Keempat, mencari titik temu hadis-hadis yang dianggap berbeda. Kadang ada hadis berbeda. Contoh satu hadis mengatakan memegang kemaluan batal, tapi hadis yang lainnya tidak. Setelah kita cari titik temunya, ternyata tidak ada masalah. Kelima, mengetahui hadis-hadis yang mansukh supaya kita tidak mengamalkan hadis yang dihapus. Keenam, mengetahui gharaibul hadis, karena ada makna-makna hadis yang gharib yang kita tidak bisa kenali pahami kalau tidak mengetahui makna yang gharib tersebut. Kemudian yang ketujuh, merujuk kitab-kitab syarah hadis. Ada Bukhari dengan Fathul Barinya, ada Muslim dengan Minhajnya, ada sekarang ini Sunan Abi Dawud dengan Aunul Ma'budnya, ada Sunan At-Tirmidzi dengan Tuhfatul Ahwadi, dan yang lainnya. InsyaAllah antum akan lebih lurus di dalam memahami sunnah. Kedelapan, menguasai sastra bahasa Arab. Itu terakhir. Kalau nggak ngerti Arab, ditafsiri pakai bahasa Jawa, ya menyimpang. Pernah saya juga terkagum-kagum, tapi ya juga lucu sambil kesel. Ada orang yang menafsiri ayat Al-Quran, ya, menjelaskan kultum, ya, ceritanya kultum itu kan tukul terserah antum. Wes pokoknya ngomong apa ya mas, terserah sampean, ya gitu. Namanya kultum, kul terserah antum. Dia membahas masalah teknologi Islam itu, masya Allah. Akhirnya menyitir satu ayat, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kita tidak akan nembus sampai luar angkasa kecuali dengan sultan, sen, dan teknologi. Jadi sultan itu singkatan sen, teknologi, sultan. Ini namanya tafsir godak-gadik, gaduk, digali-gali, cocok. Berarti tafsir cok gali cok. Itu banyak. Ada yang kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan apa namanya nomor ini, kejadian ini, fenomena ini semuanya, dan anehnya sering beredar di YouTube, sering beredar di WA. Ayat ini kaitannya ini, nanti terjadi begini. Gak ada Pak. Quran itu bukan untuk ramalan. Quran ini bukan untuk menentukan nasib zaman, tapi nasib antum di zaman ini supaya baik. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu loh, ya. Allahu a'lam bishawab. Udah? Ya. Ada tanya? Sebaiknya nggak ada ya. Kita tutup. Gimana Pak? Setuju ya?